warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik segenap jamaah pengajian KKS Muhammadiyah Cabang Wonosobo yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Sehingga pada pagi hari ini, pagi yang sangat cerah ini, kita bisa berkumpul berwajah di tempat yang mulia ini, di Masjid Fatimah Zahra tanpa halangan apapun. Salam serta salam semoga tercurah kepada suasana kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya hingga akhir. Mudah-mudahan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita termasuk orang yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian KKS yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Sebelumnya mohon maaf saya agak terlambat, sudah datang, tapi karena saya itu biasanya textbook nggak bisa hafalan. Kalau tadi Pak Jody itu spontan langsung bisa ya Pak Jody. Saya itu pakai teks kalau takut salah gitu sih. Kalau apa takut salah, maka saya tadi sudah di sini dan pulang lagi ngambil teks. Oleh itu mohon maaf. Karena saya itu basicnya guru, jadi berciklanya buku. Tapi kalau dari nggak usah pakai buku, langsung mendengar, langsung semantel di sini, langsung terserah, langsung disampaikan. Itu dari ya kembali dan seperti itu. Kalau guru dari ciklanya buku, maka adanya buku pengatur ibu. Bu Arifah, buku dengan guru, ada buku modul dan sebagainya. Tapi di sini, alhamdulillah pada pagi hari ini, sebagai masjid alun-alun saya lewat 2 kali, ramai sekali. Di sini juga alhamdulillah digerakkan oleh Bu Ketua ini, Bu Aisyah, ramai sekali, termasuk yang muda-muda baik dari Panti Asuhan, kemudian juga dari Alun, alhamdulillah berkenan untuk menyemarakan program yaitu KKS dari Masjid Tabib Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonosobo. Untuk mengawali ini kami sampaikan yang mana judul adalah hidup adalah sebuah perjuangan. Maka sih kalau tidak mau berjuang dalam kehidupan ini, maka hidup bagaimana? Maka di sini untuk mengawali materi tadi hidup adalah sebuah perjuangan life struggle. Dimulai dengan pertanyaan. Nah ini pertanyaan terus pertanyaan, tapi tidak ada apa namanya surprise-nya, tidak ada. Nah, tidak ada hadiahnya yang secara materi tadi hadiahnya langsung dari Allah. Karena saya yakin ibu bapak sekalian ini adalah sudah berjuang dan termasuk sebuah perjuangan kami datang ke masjid ini perjuangan. Maka pertanyaan apakah kita sudah benar hidup atau sudah hidup yang benar? Benar-benar kulit, maka apa kulit yang benar benar? Kok kulit-kulitan, kok kulit tenanan? Kalau hidup kan banyak orang hidup, tapi nggak pakai tatanan yang benar Allah dan Rasulnya. Jadi disebut namanya kulit-kulitan, hidup-hidupan. Nah hidup yang sebenarnya bagaimana? Hidup yang sebenarnya hidup yang sejati. Sebagaimana yang ditulis oleh Rasulullah SAW berat adanya ayat 56. Ibu akan hafal semua itu. Jadi setiap apa tarikan nafas kita bernilai ibadah. Setiap gerak-gerik kita bernilai ibadah. Itulah hidup yang sejati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan aku tidak menciptakan jendela manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Hidup yang sebenarnya adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka setiap tarikan nafas kita, batin kita, gerak-gerik kita, apa yang kita lakukan itu semua bernilai ibadah. Jadi di sini surat Al-Baqarah 56 garis bawahi tujuan utama Allah menciptakan kita di manusia bagian adalah ibadah. Apakah hanya sholat saja? Tidak. Sholat dalam yaitu ibadah dalam segala aspek kehidupan. Jadi yang namanya ibadah itu tidak hanya masalah sholat puasa, tapi dalam segala aspek kehidupan. Dan di sini ibadah bukan untuk memenuhi kebutuhan Allah sendiri, tapi justru untuk manusia, untuk makhluknya. Jadi ibadah itu kebutuhan siapa laku? Kebutuhan kita manusia, apa kebutuhan Allah? Kalau kita itu bagi ibadah, misalnya bentuk maha perkasa, maha kuasa, maha kaya. Tapi kalau kita tidak mau beribadah, tidak mau bekerja, dia terkosong uripe, hina di hadapan Allah. Pokoknya sebujurnya tidak ada artinya. Itu yang namanya beribadah. Di sini hubungannya dengan perjuangan dalam kehidupan di sini ada dua dalam suatu perjuangan. Maka taman sini ibu bapak ada sebuah keluarga, hidup dalam sebuah keluarga, hidup dalam sebuah organisasi atau perserikatan kita ini. Kemudian juga di mana kita berada, maka kita harus bisa mewarnai, kita harus berusaha yang terbaik agar keluarga kita baik bagaimana, persaingan kita baik bagaimana, agar tempat kita kerja baik bagaimana, yang guru di sekolahnya bagaimana dia berprestasi, di kantor dia prestasi kerjanya ingat bagaimana, di perbankan bagaimana dan sebagainya. Itu semua harus diperjuangkan. Kalau asal bekerja bagaimana hasilnya? Di sini ibadah pernah kasih asal ibadah sing penting untuk yang penting kewajibannya pun terpenuhi, tetapi tidak berkualitas. Jadi ibadah diberi melaku, tapi tidak berkualitas. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka dalam persaingan memanjakan Kiai Haji Ahmad Rasyid berpesan, hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Bukan berarti nek kerja tetap butuh bayaran. Apa ada guru-guru kita jadi SMA Muhammadiyah, di Al-Asiyah, di Bagara, di SMA Muhammadiyah tidak bayaran, yang di TK tidak bayaran. Pokoknya semua karena Allah, tidak usah pakai bayar. Bukan seperti itu yang namanya hidup-hiduplah Muhammadiyah. Itu kita punya hasil, punya ilmu, punya tenaga untuk menegakkan, untuk mengesiskan Muhammadiyah agar eksis. Agama Islam kita tegakkan agar Islam juga tetap eksis. Jangan sampai tinggal sebuah nama. Karena ada contoh-contoh misalnya sekolah. Sekolah itu karena guru-gurunya kurang berdedikasi, maka sekolahnya tinggal sebuah nama. Zaman dia itu sekolah aja ya, mulai sampai kurang-kurang nanti nolak. Sekarang gedungnya menjadi gedung kosong. Ada banyak di Indonesia. Maka itu Audi Muhammadiyah atau Amalus Muhammadiyah, baik itu dari TK sampai perguruan tinggi, bagaimana agar SDM itu sumber manusia itu betul-betul bisa memperjuangkan agar sekolah-sekolah pendidikan dan pendidikan itu bisa eksis. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, maka berawal sekarang kami sampaikan tentang kita sebagai manusia itu awalnya bagaimana. Maka dalam psikologi perkembangan disampaikan tentang namanya perjalanan hidup manusia. Dan ibu-ibu jelas ini pun melampai, jadi juga bapak-bapak. Yang namanya bapak-bapak ini akan disebut sebagai bapak karena punya istri. Maka saat masih muda dulu bapak masih pemuda berjuang bagaimana saya mendapatkan istri yang saya dambakan. Maka dia dengan namanya prenuptial, yaitu persiapan pernikahan. Bagaimana bapak bisa menikah seorang wanita kalau calon saja belum punya?
Maka sini punya tafsiran, punya silsilah yang bisa menelurkan, punya apa namanya ya? Jadi apa diapakan dengan bahasanya orang Solo. Nah kemudian bagaimana agar si wanita itu mau menjadi pasangan hidupnya? Maka seorang laki-laki ini juga perjuangan bagaimana agar mendapatkan cinta seorang wanita yang didambakan itu. Tapi jangan dengan ngapusi. Zaman dulu kan ada ngapusi itu kan. Tapi sekarang kita ngomong sugih, pinter, diakusi oleh pemuda yang dia ganteng, tempatnya motor ternyata itu hanya tipuan-tipuan. Jadi ada pengakuan motornya lebih ngapeli motornya udah motor sendiri. Maka nek wanita muslimah nggak usah mau diapeli, karena dalam Islam nggak ada apel-apel gitu. Kita jadi ibu simpel sepuh peneran, bukan sepuh simpel senior itu dia zaman dia tasnya garis dia sok di nomor zaman nanti bahasanya tambah dengan pasaran gitu ya. Jajan Islam kan bukan pasaran, bukan anten-anten gitu. Itulah namanya kehidupan anak muda. Kita tidak terpengaruh gitu ya. Bukan itu Siti Nurbaya zaman sekarang. Atau bukan itu Siti Nurbaya. Belum pernah ketemu langsung dijodohkan. Karena dulu Siti Nurbaya dipingin. Pada zaman dulu nggak boleh keluar dipingin. Nah sekarang sudah nggak ada zaman Siti Nurbaya. Pokoknya sekarang ini namanya putra dan putri laki dan perempuan diberi namanya apa namanya hak yang sama untuk berekspresi, untuk maju, untuk berjuang meraih cita-citanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pertama ini yaitu kenapa yaitu masa untuk menikah, maka seorang laki mencari pasangan hidupnya. Tetapi laki-laki ini nasibnya memang cuma ada dua, diterima apa ditolak. Itu sebuah perjuangan lagi. Kira ditolak rasanya bagaimana? Situasi enak-enak awal gitu gitu. Seorang gadis menolak laki-laki enak. Ini sih ditolak kalau laki ini sudah terkot atau ditolak. Kalau ditolak akhirnya rucin, akhirnya iris-iris. Bahkan wah orang sepupu. Karena pada Islam masyarakat kita itu jadi mencari dengan sepupu. Agamanya sepupu, pendidikan sepupu, ikut bisa sepupu. Jangan yang nek putri terlalu sugih, nanti laki-lakinya kurang terhormati. Ngomong di uke-uke bisa jolek. Jadi nama bu kirim enggak balik. Jangan sampai di bahasanya kirim Pak Yaki terlalu kalau kirim enggak balik. Mana terlalu hebat. Kan bantu gitu lagi biar kali Pak Yaki keluar kaya waktu bersih pembalas dulu. Itulah dia bantu. Dan Pak Yaki asal tidak dari Wonosobo. Keluar saat dari dokumen. Bedanya gitu ya Pak. Terus kalian namanya Allah. Perjuangan akhirnya dijawab oleh Tuhan ya Allah. Pokoknya saya ada apa mencari jodoh itu Allah yang disebut Allah bukan yang lain-lain. Kenapa? Perjuangan orang pemuda Muslim mencari jodoh Muslim agar semua disandarkan kepada Allah, mencari pertolongan kepada Allah. Setelah dapat bagaimana? Akhirnya telah menikah. Nah akhirnya punya wanita, seorang yang mengandung. Maka namanya mengandung di sinilah bagaimana untuk perhatian seorang suami. Maksud saya berjuang mencari nafkah untuk bagaimana memenuhi kebutuhan sejati dalam kandungannya. Itulah ibu-ibu mengandung kok ibu berkoso, nek dahanamu budin berkos terus ini tuh bayi ini pun cantik boleh berkos banget. Melas banget. Awake kurus, uriman banget kena-kena. Tetapi disinilah seorang suami yang hebat berjuang mencari nafkah yang halal untuk istri dan si jari dalam kandungannya. Ada masa menanti kelahirannya, ada masa dan kelahiran. Setelah lahir maka dia dikatakan masa kanak-kanak, masa bayi, masa kanak-kanak masih di bawah. Belum masa anak, masa anak kan sudah masa si kanak-kanak. Maka ada namanya taman kanak-kanak. Bukan ada taman anak-anak, bukan itu taman kanak-kanak. Bustanul Atfal, katakan TK apa? Gak ada taman anak-anak. Nek anak itu setelah kanak-kanak. Jadi saya SD itu pun anak-anak di dan SD namanya bukan kanak-kanak tapi anak-anak. Ini masa
butuh perhatian, butuh perjuangan, butuh perhatian orang tua. Orang tua berjuang bagaimana agar anaknya berkembang, tumbuh berkembang baik, menjadi anak yang normal, fisiknya normal, pikirannya normal, hatinya normal, dan menjadi harapan orang tua besok jadi anak yang bisa mendut jeruk, ikut bulu, kan gitu ya, ikut bulu, mendut jeruk itu ya. Itu artinya apa? Anak yang bisa didapat orang tuanya. Bekti nek wong tuwa disebut birul walidain. Boten bocah wis digedhe wong tuwa malah gedhe kaya wong tuwa kalahen. Lan sing lumayan kaya wong tuwa wani kuwe. Napa? Durhaka nang itu. Ngalake boten sae napa malah manut kan tiap sepuh. Nah ini. Harus sekalian dirahmati Allah. Makin perjuangan orang tua bagaimana agar anaknya jadi baik. Maka orang tua berjuang sekolah di sekolah sejak TK yang bernafaskan agama, masukkan TK apa? Masukkan di SD atau MI Muhammadiyah, masukkan kemudian di sekolah-sekolah yang nah, karena kita di awal dan kita punya masukkan sekolah-sekolah kita biar sekolah kita berkembang bagus, jangan sampai malah sekolah yang berpolitik kali kapan ya. Kalau bukan kita sendiri, siapa yang membesarkan sekolah kita kan gitu. Orang lain saja ke sekolah kita, apa malah kita tidak di sekolah kita. Alhamdulillah dua anak saya itu di sekolah sejak TK di Aisyah, MI, SD sudah garang sampai kemudian sampai MBS sampai SMA Muhammadiyah yang tidak perguruan tingginya. Karena apa? Perguruan tinggi itu terlalu kurang. Karena pikiran anak saya sendiri Pak, kalau di swasta kasihan Bapak namanya pegawai negeri itu bayarnya sekian, nanti malah saya tidak dibayar SPP-nya bagaimana kan gitu. Hanya ambil negeri yang kami sebagai orang tua itu tidak mendoakan. Ini perjuangan orang tua, bagaimana agar anaknya bisa eksis terus bisa berjalan lancar dalam pendidikannya. Orang tua bahasa Nusantara Pak, anak pulang bawa keberadaan. Ini jabatannya dari miskin itu ibarat itu kan pemerintah pun gratis sehingga tidak ada greget untuk belajar aman kurikulum merdeka itu bocah tidak ada greget untuk sekolah karena habis orang bayar kurikulumnya enak sehingga bocah tidak semangat untuk berprestasi dan mudah-mudahan kurikulum yang sekarang ini nanti ada greget ada peningkatan untuk anak-anak menjadi anak yang berprestasi sehingga orang tua dalam perjuangannya tidak sia-sia. Tapi sekali dan setelah anak itu lulus kuliah, telah diberi orang tua dibiayai, kemudian anak masa untuk bekerja dan telah dapat kerja masa untuk mencari pasangan hidup. Orang tua punya kewajiban meningkatkan sutra putrinya. Putramu alhamdulillah, bahwa saya mau menunggu putra ini pentas di situ. Pentas artinya apa? Sudah bisa berdikari, bisa mandiri, betul kok. Kecerdasan pola, betul betul. Jadi orang Jonan, bukan pentas, meskipun dia betul hukum. Artinya apa? Sudah bisa berdiri sendiri tanpa jadi tanggung jawab, bisa jadi tanggung orang tua. Kalau kan ada juga yang orang tua terus ada. Karena apa? Tidak dididik mandiri juga ada. Sehingga ternyata gabungan orang tua. Masa orang tua sakit, anak bingung. Saat orang tua nggak ada, anak bingung. Masjidnya anak didik mandiri. Maka pada zaman dulu itu, sejak zaman Rasulullah zaman itu anak harus dididik mandiri. Maka ada bilangnya apa? Naik kuda, memanah, berdagang dan sebagainya. Itu adalah anak-anak itu mandiri. Ewan diri kok posisi seperti itu belum bisa mandiri, serahkan kepada Allah. Sampai buat usaha gitu. Ya, dengan kita juga begitu, saya juga dua macam begitu. Kita apa namanya? Kita sebenarnya sudah berusaha mereka berjuang untuk bagaimana agar anak yang sukses, soleh dan sukses. Nah ini kemudian hasilnya serahkan kepada Allah. Tawakal Allah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Di sini dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Imran ayat 139 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.
Manusia diberi akal dan hati yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Jadi di sini ayat ini Bapak sekalian menjelaskan bahwa kita sebagai muslim tidak boleh bersifat lemah, tidak boleh bersifat jenenge pasrah boboan. Kita harus betul berjuang, semangat untuk meraih suatu cita-cita yang mulia. Cita-cita yang mulia, cita-cita yang berkaitan dengan Allah. Karena memang apa yang dilakukan kembali ke depan adalah ibadah kepada Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua surat Al-Baqarah 286 yang artinya Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana beban kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunlah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Bapak sekalian, jadi sini makna ayat tersebut di atas tidak membebani. Jadi Allah tidak akan membebani atau memberi ujian kepada hambanya melebihi kemampuan dan kemampuan kita untuk menanggung beban itu. Allah itu sangat adil, beda dengan manusia. Jadi Pak Bu, di koneksi sedikit di bangunan itu kan Bu, kan bawa nopo biasa, pokoknya di botol batu, botol semen. Pokoknya mau kerja di sini harus ikuti saja. Pokoknya semen, botol, Pak, kalau saya itu betul kuat, ini harus juga Pak. Tapi kalau Allah lalu kali turun nasihat bilang, Allah tidak membebani hambanya melebihi kemampuan sang kesanggupan untuk menahan atau menanggung beban. Maka sekalian, kalau ibu bapak sekalian diberi rezeki yang sedikit, itu memang Allah sudah mengukur. Nek diberi akeh mungkin orang kuat duit akeh. Oh, sudah royal. Ibu-ibu, dan bapak juga itu, kalau diberi uang yang banyak, gaji yang besar, gak kuat menikulnya, maka gaji sekian saja dari Allah. Takut nanti yang bapak juga royal. Royal maksudnya apa? Misalnya terus jajan-jajan, dojo waktu puas terus. Tak ada terima kasih banyak makanan hanya tidak dimakan sia-sia mubazir, jamun dan sebagainya. Pakaian tapi sekalian coba, motor sudah banyak, beli terus karena rezekinya banyak. Allah mesti sudah dengan sifat adil, maha adilnya mengukur kemampuan kita. Maka perjuangan kita pun juga disesuaikan dengan kemampuan kita. Sing anak kata, kira segini kata, sing anak sedikit segini sesuai jumlah putranya kan gitu. Nah, itu pepatah yang indah dipakai, banyak anak banyak rezeki. Mulanya di dalam kabin menurut Islam kan ada pernah membaca kabin menurut satu menjarakkan kelahiran, dijarakkan jaraknya. Makanya teman-teman kita minimal 2 tahun ibu menyusui 2 tahun. Jangan sampai terus membatasi kelahiran, anak dibatasi. Sehingga ada namanya bukan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran agama, yaitu yang dilarang Allah dan Rasulnya. Jangan sampai. Pokoknya kita percaya Allah menciptakan manusia kita bumi, bahkan di makhluk apapun tetap dijamin rezekinya. Namun kita harus berjuang, harus berkorban untuk meraihnya. Tidak boleh kita itu berpangku tangan. Kira-kira kalau berpangku tangan bagaimana? Ibarat sate di depan mata kita di meja ini, kalau kita ambil kita makan, tetap di situ nggak masuk dalam perut. Apalagi yang belum ada, apalagi yang belum ada wujudnya, yang sudah ada barang saja belum tentu bisa nikmati. Kemudian dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yaitu orang yang karena sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi di sini Allah itu menguji manusia, tapi juga Allah memberi solusinya. Seperti orang tua kan juga seperti pada anaknya. Anaknya disuruh misalnya membersihkan halaman, disuruh apa? Anak kesulitan karena belum mampu pemikirannya, orang tua memberikan arahan-arahan, dan juga nanti orang tua memberikan apresiasi. Bukan anak itu serampung gitu, apa perintah kelompok belakang itu nanti yang baik ini membawa tidak ada apresiasi. Anak-anak yang merasa itu hampa. Bagaimana di alun maupun anak pun senang diberi hadiah. Wah, putra bapak memang hebat. Ini pun berinya bersih benar ini. Jangan kamu yang wis bilang itu satu nih. Karena putranya pilih foto. Kan kita sewa banget itu ya. Nah, itu bapak sudah bikin nasi goreng. Nah, jadi makan bareng. Anaknya sekali nasi goreng, bapaknya bikin nasi goreng. Wah, anak senang banget sekali. Ini namanya apa? Hadiah untuk anak dan seterusnya. Jadi sampai anak itu dibikin kecewa. Karena anak adalah generasi kita yang akan melanjutkan perjuangan kita dalam kehidupan ini. Jadi di sini mana ayat tersebut adalah di balik kesulitan tadi atau Allah memberikan kemudahan, memberikan solusi. Keduanya beriringan, tidak terpisahkan. Antara kemudahan, antara kesulitan selalu beriringan. Maka ada soal, ada nomor lagi, ada jawaban di ayat ini double soal lagi guru ini kan double soal. Ada pertanyaan ada jawaban. Gusti Allah gimana? Misalnya anak kita manusia perutnya lapar, ada jawabannya apa? Makan siapkan makanan. Semua itu mesti berpasangan dalam hidup ini. Bapak sekali yang dirahmati Allah. Kemudian juga dalam kehidupan ini ada pertarungan. Pertarungan antara hak dan yang batil, dan kita sudah bingung. Di dalam hati kita ada pertarungan antara hak dan batil. Ngaji wah ngaji mau kesuwen baik, mau sampai amar, oleh jalan-jalan dia hari ini kono apa jadi pertemuan yang ringan nih, misalnya harus samakan bela. Ini berarti apa? Pertarungan antara hak dan yang batil, antara baik dan buruk. Menang yang mana? Insya Allah kamu sudah terbiasa yang baik, maka yang buruk akan kalah. Kalau biasa yang buruk itu menang, yang benar akan terkalahkan. Maka alhamdulillah kita sekalian di sini adalah orang yang menang dalam perjuangan, dalam perjuangan yaitu kebaikan, yaitu untuk tetap sholatul ini. Jamaah yang dirahmati Allah. Jamaah pengajar KKS yang selalu setia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang berjuang untuk meraih suatu kehidupan yang lebih baik. Bahkan mungkin keluarga kita sendiri. Satu rumah misalnya bapak ibu kita punya 5 anak misalnya, masing-masing perjuangannya berbeda dan hasilnya juga berbeda. Bagaimana kita yang lebih mampu, apakah melihat adiknya yang kekurangan juga diam saja? Bagaimana adik yang kaya melihat kakaknya yang dulu berjuang membimbing adik-adiknya, saat orang tua pergi kakaknya yang membimbing adik-adiknya, kakaknya terima orang kuliah, orang tidak sarjana, adik dosa sarjana, anak adik-adiknya sukses, kakaknya jadi petani hasilnya tidak menguntungkan. Bagaimana perhatian kita kepada saudara kita yang kekurangan? Di sini butuh tuntunan dari kita. Hati kita dituntut bagaimana membantu apa tidak, membantu apa membiarkan. Tentu saja panggilan sebagai orang beriman, kita akan membantu saudara kita yang dalam kesulitan. Karena kita yakin bahwa pada kita itu memberikan kemudahan, pertolongan kepada orang lain, maka kita juga akan dimudahkan oleh Allah. Kalau tidak diri kita sendiri siapa? Anak-anak kita. Apa yang perlu mobil itu apa yang biasa? Anak saya besok, turunan kita. Jadi kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Jadi namanya memberi suatu pada kesimpulan belum, tidak harus selalu memberi kita balik kepada kita, bukan, tapi orang lain.
atau gantinya itu tidak berupa barang, tapi berupa kesehatan. Misalnya juga termasuk diselamatkan dari musibah. Misalnya bapak atau ibu tadi berangkat ngaji ke sini, berjalan tindak tinggi, betul pak motor, pinggir pergi motor banter, mepes nempel, nek betul diselamatkan tarik tangannya terus selamat tidak jadi terserempet. Itu termasuk rezeki pemberian Allah melalui sahabat, melalui teman yang lain, bukan dari orang yang kita bantu. Jadi kita itu kalau merenungkan Allah telah memberikan mengambil doa kita sedang, tapi dalam bentuk yang lain, tidak persis seperti yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, karena tadi kita telah berusaha dari masa penaklual, masa mencari masa hidup sampai kemudian kita menikah anak dan kita berjuang bagaimana, maka diri kami sampaikan tentang yaitu prinsip dalam perjuangan. Prinsip dalam perjuangan kami sampaikan di sini ada 4 prinsip dalam perjuangan. Prinsip perjuangan yang pertama yaitu berteguh hati atau istiqomah. Ibu sekalian harus hatinya itu teguh hati atau istiqomah. Jadi berteguh hati dalam perjuangan menjadi sangat penting, karena dengan itulah akan berjuang dengan tanpa mengenal lelah. Kalau sini dirasa berjuang di perjalanan itu lebih males, mulai pulang kalau undangan, udah berburu nikmatin cabang darah. Kalau tidak punya sepak perjuangan, nggak mungkin mau, malah lebih baik lagi bukan nonton TV baik enak raya kami jangan. Tetapi karena panggilan jiwa kita sudah sifat berjuang, maka bagaimana kita bisa memenuhi itu langkah, karena banyak mas bareng sana sebentar datang semua. Memang kalau tidak ada yang tidak kesampaian itu memang karena keterbatasan kemampuan kita. Manusia itu terbatas mungkin, yang tidak terbatas hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini berteguh hati dalam perjuangan menjadi sangat penting, karena dengan itulah akan berjuang dengan tanpa lelah, berkeluh kesah sampai cita-cita perjuangannya tercapai. Ada juga kalau zaman dulu, zaman perang itu namanya perang. Tentara Muslim itu perang saat waktu perang Badar. Perang Badar masa zaman itu masih sedikit tentaranya. Bagaimana mungkin menang lawan orang kafir yang banyak? Tapi karena berteguh hati beristiqomah yakin kepada Allah, membela kebenaran beragama Allah, maka Allah mengirim pasukan tentara malaikat. Dan alhamdulillah pasukan Muslim yang beda sedikit memenangkan peperangan melawan pasukan kafir pada perang Badar. Beda dengan perang Uhud. Kalau Islam berkata pasukan kita apa? Bukan perang sudah bagus hebat, tetapi hatinya tidak istiqomah. Perang akhirnya bukan istiqomah. Ibaratnya antara seorang pemuda yang sudah punya istri, ambil dari samping ngelak-ngelak ini tertarik. Bisa nih kayak lain istrinya yang di rumah. Dan ini seorang tukang panah yang unggulan di medan perang di Bukit Uhud. Oleh Rasulullah bilang jangan pindah di sini. Melihat orang kafir itu etok kalah, berpura-pura kalah, lari. Itu taktik orang kafir. Maka harta-hartanya ditinggal. Pasukan panah langsung panah ditinggal, langsung ngambil harta. Rampasan perang. Ternyata orang kafir lalu taktik muter gunung, membokokkannya naik, dan orang-orang itu yang tentara teman tadi baru ngambil harta, diserang dari atas, dan akhirnya kalang kabut pada meninggal, termasuk paman Rasulullah yang jadi panglima perang. Itu meninggal dunia saat paman Rasul yang masuk Islam dan jadi panglima perang, dan dibunuh oleh yaitu Abu Lu'lu'ah, seorang budak hitam dengan tombak, sampai hatinya diambil dibunuh yang dimakan tentara. Rasul kena panah giginya sampai rompal. Karena apa? Karena tentara pasukan panah
Untuk itu, Bapak sekalian, kalau kita nggak istiqomah dalam rumah tangga juga akan kacau rumah tangganya. Dalam dunia kerja akan kacau nggak istiqomah. Nah, dimanapun kita berada harus teguh pendirian istiqomah. Wah, ini benar-benar sedikit masalah. Oh, aku memang berjuang di tahun ini. Maka bersih tetap akan bertahan. Insya Allah nanti akan bertambah. Seperti saya dulu dia sama dia 12 tahun jadi itu dari hormon aku 3.000 sampai 800.000. Kemudian jangan kalau sebagai pegawai negeri. Ini perjuangan. Tidak serta-merta saya dari Batu sih langsung jadi pegawai tidak. Tetapi saya berjuang di SMA Muhammadiyah, di TPI Al-Huda dan TPI yang lain, kemudian di Pelapal Perjuangan kayak astrologis perjuangan yang kayak tentang angkatnya dari pegawai negeri kan gitu. Termasuk kalau Pak Yakin itu rezeki gunung itu memang dianggap bahkan diberi hadiah oleh Allah seorang dijadikan sombong. Ini hadiah dari Allah. Kenapa? Maka Pak Yakin pantas dari kita PCM ini yang semangat. Bagaimana kan PCM Wonosobo ini semakin maju, semakin berjaya. Termasuk Bu Alifah sebagai ketua PCA semakin berjaya bagaimana? Inilah Allah yang membuat sekiranya semua ini. Bukan kok rekayasanya Pak Yakin itu juga bukan. Apalagi rekayasa siapa ada semua adalah Allah. Kalau misalnya saya kalau dapat istri bintang film mungkin itu ya tidak seperti saya sebagai seorang guru misalnya bintang film. Apa sekalian sudah diberi pasangan hidup oleh Allah, diberi anak oleh Allah, diberi rumah, diberi rezeki, diberi pekerjaan. Dulu kan kita pekerjaan saya mengeluh harus tetap berdedikasi tinggi, semangat membara untuk pekerjaan yang dicita-citakannya, untuk organisasi yang diikutinya, untuk agama yang dipeluknya, untuk siapa? Semuanya hanya untuk Allah semata. Jamaah sekalian yang kami hormati, yang dirahmati Allah, itu prinsip yang pertama adalah prinsip untuk tetap bertobat atau beristiqomah. Yang berikutnya untuk dasar dari istiqomah itu ada dalilnya itu surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu mastaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka menemukan pendirian mereka, maka mereka akan turun kepada mereka dengan mengatakan jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa bersedih hati. Tadi sekalian. Nah di sini sekalian Allah akan selalu menolong kita, akan selalu bersama kita di mana kita berada. Yang penting kita selalu di jalan yang Allah. Prinsip yang kedua yaitu prinsip perjuangan yang terhadap zikrullah, zikir kepada Allah. Orang yang selalu ingat kepada Allah SWT tentu karena ada rasa cinta. Kalau tidak cinta tidak mungkin akan menyebut nama Allah. Seperti seorang suami cinta kepada istrinya, kepada suaminya. Orang kepada anaknya, hai anakku, disebut-sebut. Seperti Rasul kepada anak tersayangnya saat Fatimah Zahra selalu disebut-sebut, bahkan sampai mama meninggal di menjelang ajalnya dia terdekat adalah Fatimah Zahra dan seterusnya. Yang bapak itu sudah paham tentang kisah dalam itu. Bapak sekalian dirahmati Allah, tidak mungkin orang yang tidak mencintainya akan mengingatnya. Karenanya zikir itu memang luar biasa pengaruhnya. Sebabnya zikir itu akan menimbulkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Kita harus zikir kepada Allah. Kita ambil dulu sholat itu zikir kepada Allah. Kita baca Quran zikir kepada Allah. Nah kita akan tenang. Sing malah kemerungsung dari akhirnya tenang. Betul kemerungsung balik. Sing akhirnya tatapan pun nanti balik pun tenang. Terus sekalian, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sini sehingga dalam memperjuangkan
tidak pernah goyah dari jalan Allah, tidak pernah goyah. Walaupun tadi misalnya seorang guru honorer masih sedikit tidak akan goyah. Kita berjuang di organisasi, undangan ke sana dan ke sini, pakai uangnya sendiri. Itulah perjuangan. Mas, rasa makan, apa jalur ibu, bayaran saya ibu sebenarnya butuh bensin, rapat ini. Ramai bayaran sih rasa makan. Pengajian barang baik, rasa makan lah. Besok ini mengajari ono dikasih apa namanya itu uang transport. Jadi kita ngomongan jadi gimana? Nah, inilah setan itu tadi. Nah, maka di sini istri itu dipahamkan, istri dipahamkan seperti nama ayat Pak Rudin, Ketua UPP Muhammadiyah Pak ayat Pak Rudin yang jadi ketua selama berapa Pak? 32 tahun. Saking sederhananya. Nanti mau boten gadah di panitia, omah boten gadah emo. Nanti di panitia omah mawon kok sedot paniku AR malah dia KPU NG. Pripun niku pokoknya nek kula ora seneng banget itu masake sebare kula tak bisa apa bisa. Lah kok malah diwakafke di ora di omah, boten gadah omah. Maka di saat Pak AR itu sudah pesen kalau Pak rumah perumahan itu Pak kalau Pak seperti sing kita hari itu ternyata developer melarikan diri. Masa isinya bertanya pas pulang isi pengajian Pak dari perumahan ini Pak AR cerita bahwa rumahnya gagal karena developernya malah pergi dan uangnya sudah hilang pergi. Akhirnya istrinya menangis dan merasa bersalah menanyakan itu pada suaminya. Karena antara suami dan istri itu hatinya sama, dan sangat sederhana dan semua adalah karena Allah semuanya itu. Sampai diberi wakaf tanah beberapa hadiah tanah itu tidak mau memakainya diwakafkan untuk UNJ yang tidak bisa sekarang ini. Karena apa? Punya prinsip bahwa itu jangan doa meninggal, tapi apa kalau tanah disakafkan justru sebagai tabungan akhirat. Kalau tak miliki nanti masuk rebutan banyak, tak diwakafkan, insya Allah malah jadi tabungan modal tiket masuk surga. Nah, mudah-mudahan jamaah sekalian di sini juga banyak yang seperti itu. Kalau saya punya tanah juga ingin seperti tadi, kumpul punya tanah. Kalau saya punya tanah ingin seperti itu, ingin wakaf itu. Bagus sekali dirahmati Allah. Bikin pula di dalam surat Ar-Ra'd ayat 2:9 yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka kebahagiaan tempat kembali yang baik, yaitu adalah kebahagiaan surga Allah. Dan jamaah kakek yang dirahmati Allah. Prinsip yang ketiga adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Prinsip perjuangan yang ketiga adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan kita memperoleh kemenangan dalam perjuangan hidup, maka kita harus mentaati aturan Allah dan Rasul-Nya, boten menghalalkan segala cara. Si penting duitnya akeh, halal haram si penting akeh. Dan menghalalkan segala cara. Tidak berkah, kalau tidak berkah tidak berkembang. Terus duit akeh sini menyakitkan, kabeh. Duitnya juga berobat kalau ini entar ramai. Tetapi kalau duit sidik ini berkah, uangnya sia-sia dan uangnya berkembang, anaknya api-api, soleh-soleh, sukses. Bapak sekalian yang Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman yang artinya, hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul-Nya yaitu As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya akan membawa keberuntungan yang besar. Kita pun disuruh oleh Allah, jika suatu saat berselisih pendapat, jangan cepat berpecah belah. Jangan sampai memutus ukhuwah Islamiyah. Jangan bercerai-berai, tetapi kembalilah
kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Sebab musuh-musuh Islam berusaha agar sesama Islam itu luntur ukhuwahnya, agar pondok-pondok muslim pada jodohan, luntur ukhuwah Islamiyahnya, berislam, saling merasa unggul dan benar sendiri. Seperti itu termasuk strategi mereka agar Islam lemah dan mereka yang menang. Ayat ini membuka kita agar selalu memutuskan suatu perkara dengan tidak bertentangan apa yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Ketidaktaatan menjadi sebab gagalnya perjuangan. Seperti tadi di dalam perang Uhud, karena taat pada Rasulullah hanya malah untuk disiap-siapkan anak musuh, malah mengambil antara hasan perang sehingga itu nasibnya umat Islam kalah dan panglima perangnya meninggal, Rasul sendiri giginya kena panah dan sakit dan akhirnya terjadilah kekalahan. Makanya alhamdulillah Rasul saya diselamatkan. Saya masih dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, prinsip yang keempat, yaitu agar perjuangan untuk mengalahkan kebatilan berhasil. Prinsip yang keempat, agar perjuangan untuk mengalahkan kebatilan di sekitar berhasil, hal yang penting dilakukan adalah merapatkan barisan. Jadi prinsip yang keempat adalah merapatkan barisan, merapatkan jamaah. Dan di jamaah kita, warga Muhammad yang beserta kita bujukan, kita kompakan, barisannya diperkuat. Jangan sampai barisannya malah saling terikiti barisan yang lain. Jangan sampai majelis sana rasanya majelis sana kayak masuk korban ini di situ hanya apa? Satu pengerjaan itu tidak kompak, tidak barisannya tidak kompak, tidak solid. Ibaratnya baris berbaris, ada lomba PBB di jalan, ada yang salah satu dipas jadi malah gerakannya babak. Bagaimana bisa saudara? Berat. Maju jalan, putri tangan kanan kaki kiri, malah kaki kanan tangan kanan, paling depan sendiri, langsung nilainya jelek. Karena pasti tidak kompak, tidak solid coba. Maka dalam suatu perjuangan perserikatan kita itu harus solid, tidak saling menjatuhkan, saling menyakiti satu dengan yang lain. Karena ada setan-setan itu yang di situ tuh, ketoknya itu jadi dalam. Karena pada zaman Rasul sendiri ada kelihatannya jadi sahabat Rasul Islam, tetapi hanya untuk mencari kelemahan Islam. Jadi pura-pura masuk Islam, tetapi di situ ingin melemahkan Islam. Kelemahannya apa ya? Besok kita serang kelemahannya. Dan di persiapan juga itu, jangan sampai ada kelompok lain yang masuk ingin menggerogoti persyarikatan. Misalnya dalam rumah kita juga jangan sampai ada orang yang rumah kita yang gerogoti rumah kita, sehingga suami istri anak tidak kompak, tidak rukun, tidak guyup. Karena memang ada. Nek mau kita anti ini biasanya mantu goyangan dulu. Misalnya mungkin itu, mesin tambah goyangannya sudah semakin tinggi. Kenapa? Angin. Nek dia cedek ngisor, kamu mungkin rungkak barang barangnya itu mau cedek rungkak. Nek dua angin terus semakin besar, makanya jabatan semakin tinggi, kedudukan semakin tinggi, harta semakin tinggi, keinginan semakin banyak. Di situ. Alhamdulillah. Untuk itu marilah kita tetap kuatkan barisan dalam organisasi kita, kuatkan barisan dalam rumah tangga, dalam jamaah ibadah kita, di mana kita berada, kuatkan, kokohkan barisan sehingga akan kuat. Itulah perjuangan yang kita laksanakan sehingga hidup kita adalah hidup yang sejati, yaitu untuk menegakkan kalimat Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk mengabdi kepada hawa nafsu, mengabdi kepada sikap kami semata kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya kurang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.